Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan bagi kita semua. Shalom. Salam olahraga. Jaya. Baik, apa kabar hari ini? Saya harap kita semua tetap sehat dan tetap bugar. Baik, apapun yang saya jelaskan pada hari ini adalah tentang salah satu cabang olahraga yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Pertanyaannya, cabang olahraga apa sih yang akan saya jelaskan di sini? Yuk kita simak bersama. Dari sebuah gambar mungkin kita akan mengetahui cabang olahraga apa yang saya akan jelaskan pada hari ini. Baik, inilah dua orang gambar Novak Djokovic dan Rafael Nadal. Dari kedua gambar ini mungkin sudah terbenak di pikiran kita bersama. Kedua orang ini adalah dua orang atlet kelas dunia, peringkat 1 dan peringkat 2 dalam cabang olahraga tenis lapangan. Jadi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang tenis lapangan. Sebelum kita memasukinya, apa sih permainan tenis lapangan? Yuk kita simak bareng-bareng. Permainan tenis lapangan. Permainan tenis lapangan adalah salah satu cabang olahraga yang menggunakan raket dan bola tenis yang dimainkan di sebuah lapangan yang berbentuk persegi panjang yang dipisah oleh sebuah net, di mana tujuan dari permainan ini yaitu mematikan bola di area permainan lawan dan berusaha agar bola tidak mati di area permainan sendiri. Baik, di sini kita akan membahas sejarah dan juga teknik dasar dari permainan tenis lapangan. Baik, yang pertama tentang sejarah. Bagaimana sih permainan tenis lapangan itu ketika ditemukan? Jadi, permainan tenis lapangan ini sudah ada dan dimainkan sejak zaman purbakala di Mesir dan Yunani. Kata tenis itu berasal dari kota Mesir, yaitu Tinis, di mana Tinis ini yang terletak di pinggir sungai Nil. Dan ada kata raket yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti untuk telapak tangan, yang disebut dengan rahat. Berikutnya, bagaimana sih awal perjalanan dari sejarah tenis lapangan ini? Abad ke-11, di mana di Prancis sudah dimainkan. Dan salah satu orang yang sudah memainkannya dan disebut sebagai pembawa tenis lapangan di Prancis itu adalah Louis X. Di mana pada saat ini permainan tenis lapangan ini dimainkan belum menggunakan raket, namun menggunakan tangan. Disebut dengan permainan jeu de paume, yang berarti permainan lempar tangkap. Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian masuk ke abad 13, negara Italia dan Inggris sudah mulai memainkannya dan sudah menggunakan alat. Dan kemudian beranjak waktu ke abad ke-15, seseorang yang bernama Antonio de Scalo, yaitu seorang pastor berkebangsaan Italia, memperkenalkan permainan ini dan membuat peraturan permainannya. Dan seiring berjalannya waktu, sehingga abad ke-18 sudah memasuki kawasan bangsa Eropa dan juga sudah dimainkan oleh para bangsawan di sana. Baik, ketika kita setelah memahami sejarah yang pada zaman purbakala, kemudian kita mempelajari sejarah modernnya, di mana diperkenalkan oleh yang pertama yaitu Mayor Wingfield pada tahun 1873 berkebangsaan Inggris. Dan yang kedua adalah Nona Mary Orchard-Gray pada tahun 1874 di Amerika Serikat. Dari sejarah modern itu sehingga dibentuklah sebuah kejuaraan pertama dan klub-klub yang pertama membentuk tenis lapangan, yaitu pada tahun 1868 di Inggris dibentuklah klub yang bernama All England Cricket Club, di mana di situ juga ada kejuaraan tenis pertama yang dibuat di kota Wimbledon, London, Inggris. Pada tahun 1872 di Prancis dibentuk juga klub tenis yang bernama Leamington yang didirikan oleh J.B. Pereira dan kawan-kawannya. Setelah itu pada tahun 1881 Persatuan Tenis Amerika Serikat didirikan
dan berbagai macam kejuaraan mulai diselenggarakan dan mengundang beribu-ribu penonton. Sehingga pada tahun 1913 bangsa Eropa membentuk suatu organisasi tenis di Prancis dengan nama FIL, kemudian diubah menjadi nama ILTF dan diubah kembali pada tahun 1977 menjadi ITF. Baik, kita melihat gambar Indonesia. Jadi yang terbenak di pikiran kita adalah bagaimana sih tenis lapangan bisa masuk ke bangsa Indonesia. Baik, permainan ini sampainya di Indonesia itu sekitar abad 20 yang dibawa oleh para penjajah Belanda. Kemudian pada tahun 1934, klub tenis Belanda mengadakan sebuah kejuaraan yang diikuti oleh kita, kaum pribumi. Dan yang hebatnya, juara 1 dan 2 itu dimenangkan oleh kaum pribumi, yaitu seorang yang kakak beradik bernama Samboy Johorip dan Soemadi Johorip. Kemudian seiring berjalannya waktu, Indonesia membuat suatu persatuan, yaitu dengan PLT, yaitu Persatuan Lawn Tenis Indonesia, atau yang disebut dengan Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia, pada tanggal 26 Desember 1934 di Semarang. Baik, setelah kita berjelajah tentang sejarahnya, kita akan masuk dalam teknik dasar, di mana di sini ada 2 teknik dasar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah strokes atau pukulan atau grip pegangan, di mana strokes ini juga dapat dibagi 3, yaitu ground stroke, volley stroke, dan overhead stroke. Yuk kita kupas bersama-sama apa sih dari ketiga teknik dasar pukulan ini. Ground stroke. Jadi ground stroke ini pukulan forehand atau backhand yang dilakukan setelah bola memantul 1 kali di lapangan lalu dipukul kembali. Dan yang termasuk dalam jenis-jenis pukulan ground stroke ini ada pukulan drive, pukulan lob, drop shot, half volley. Berikutnya overhead stroke. Sebelum itu ada volley strokes. Pukulan volley strokes ini adalah permainan tenis lapangan. Itu adalah teknik pukulan yang memukul bola dilakukan sebelum bola memantul di lapangan. Jadi pukulannya itu ketika bola sampai di area permainan kita, bola belum menyentuh area lapangan kita langsung memukul dan mengembalikan bola kepada lawan. Dan jenis-jenis pukulannya ada drive, lob, dan drop. Yang berikutnya adalah overhead strokes. Jadi sesuai dengan namanya, yaitu pukulannya dilakukan dengan memukul bola dari atas kepala, di mana posisinya ini biasanya dari belakang lapangan. Jadi pukulan ini biasanya dilakukan pada saat memulai bola yang disebut dengan service atau juga pukulan smash untuk mematikan bola. Baik, ketika kita sudah membahas tentang pukulan, kita akan membahas tentang pegangan. Bagaimana sih memegang raket dalam permainan tenis lapangan? Memegang raket dalam tenis lapangan itu ada 4, yaitu Eastern grip, Western grip, Semi-Western grip, dan Continental grip. Kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama adalah Continental grip. Kita sudah menunjukkan dan kita bisa lihat bersama-sama bagaimana sih genggaman tangannya kepada raket yang mungkin ada gambar yang bisa kita lihat bareng-bareng. Yaitu dengan tangan memegang tangkai raket, dengan telapak tangan berada di bagian atas raket, ibu jari memanjang dan bagian muka tangkai raket. Bisa kita lihat sama-sama di gambarnya. Kemudian ada Eastern grip. Jadi Eastern grip ini sebagai pegangan berjabat tangan. Jadi ini cara melakukannya bagaimana sih kita berjabat tangan dengan orang lain gitu. Seperti kita lihat pada contoh gambarnya, yaitu cara melakukannya, tangan kiri memegang leher raket, kemudian tangan kanan memegang tangkai gagang raket, dan pegangan tangan kanan itu antara ibu jari dan huruf telunjuk itu membentuk huruf V, seperti pada contoh yang ada di gambar. Yang berikutnya adalah Western grip. Jadi Western grip ini yaitu melakukannya dengan tangan memegang raket dengan telapak tangan berada di bawah gagang, ibu jari berada di samping gagang, demikian pula jari-jari lain juga merapat di gagang di samping dari gagang raket. Bisa kita lihat dari gambarnya yang sudah dijelaskan. Berikutnya adalah Semi-Western grip. Jadi Semi-Western grip ini hampir sama melakukannya dengan pegangan Western grip. Jadi yang diubah hanya
tangan kita diputar searah dengan jarum jam itu dengan satu sudut 2 atau 3, di mana pukulan ini biasanya untuk memukul bola spin ketika bola spin dan susah untuk lawan mengambil bola kita. Baik, mungkin segitu itu yang dapat saya sampaikan, baik dari sejarah dan juga teknik dasar dari permainan tenis lapangan. Kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan juga dapat kita ketahui dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan kita ketahui pada saat sekarang ini pemerintah mengarahkan kita untuk tetap jaga kesehatan dan juga stay di rumah, karena kita bersama-sama melawan dan memperjuangkan bangsa kita untuk bisa bangkit kembali dari COVID-19 ataupun virus corona. Jadi teman-teman dan semuanya yang menjadi warga negara Indonesia, yuk kita bareng-bareng sama-sama kita sayangi diri kita sayangi keluarga kita sayangi bangsa kita. Kita sama-sama bangkit dan kita sama-sama maju. Mungkin ada penjelasan yang tadi kurang jelas, saya mohon maaf, dan mungkin saya tutup penjelasan saya pada hari ini dengan Rama Santi, Om Santi Santi Om, dan salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Terima kasih.